Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Para pendengar dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat dan salam kepada nabi kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seringkali kita sebagai manusia, seringkali kita merasakan kegagalan dalam hidup ini. Kita terkadang merasa hancur dalam menjalankan kehidupan ini. Terkadang kita merasa resah dan takut di dalam menjalankan kehidupan di atas dunia ini. Mungkin banyak sekali penyebab-penyebab yang menjadi kita resah, yang menjadi kita gelisah, yang menjadi kita hancur, yang menjadi kita gagal dalam menjalankan kehidupan ini. Mungkin saja karena masa lalu yang kita punya, mungkin kita mempunyai masa lalu yang begitu suram, yang begitu dalam kehidupan yang gelap gulita. Oleh sebab itu, kita seringkali merasakan kegelisahan, seringkali kita merasakan keresahan. Nah, dalam masalah seperti ini, kami sangat merekomendasikan teman-teman semua, pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk membaca sebuah buku yang sangat fenomenal yang dikarang oleh Dr. Aid Al-Qarni. Judul bukunya adalah La Tahzan. Buku ini menurut kami sangat baik untuk kita baca karena untuk memotivasi diri kita. Dalam buku ini sangat banyak sekali motivasi-motivasi hidup yang bisa membuat kita bangkit dalam keterpurukan kita dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari ini. Buku ini sangat fenomenal dan sangat laris, terutama di bagian Timur Tengah, karena penulisnya pun adalah beliau Dr. Aid Al-Qarni. Beliau adalah orang Timur Tengah, terutama di Arab Saudi. Ini buku ini sangat fenomenal sekali. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengapa kami merekomendasikan untuk membaca buku ini? Pertama, karena buku ini benar-benar menurut kami sangat-sangat memberikan motivasi kehidupan kita, bisa membuat kita kembali lagi untuk semangat hidup ketika kita membaca buku La Tahzan ini. Di sini pengarang menyebutkan ada beberapa hal penting dari buku ini yang perlu saya ingatkan sebelum kita melangkah lebih jauh. Di antaranya adalah yang pertama, buku ini ditulis untuk mendatangkan kebahagiaan, ketenangan, kedamaian, kelapangan hati, membuka pintu optimisme, dan menyingkirkan segala kesulitan demi meraih masa depan yang lebih indah. Seperti yang sudah kami katakan di awal bahwa memang buku ini sangat bagus sekali, sangat memberikan banyak sekali motivasi-motivasi yang menurut kami itu sangat bagus sekali untuk kita baca, untuk kita pelajari. Di sini penulis pun menyampaikan hal yang seperti yang sudah kami sebutkan di awal. Yang kedua, mengapa kita harus membaca buku ini? Yang kedua adalah buku ini mencoba memberikan resep-resep bagaimana mengusir rasa duka, cemas, sedih, tertekan, dan putus asa. Jadi buku ini sangat memberikan solusi kepada kita. Mungkin kita mempunyai masa lalu yang suram, kita mempunyai masa lalu yang sangat jelek mungkin. Jadi dengan membaca buku ini akan memberikan resep-resep bagaimana cara kita menghilangkan pikiran-pikiran kita tentang kecemasan-kecemasan kita di masa lalu. Ini sangat bagus sekali untuk kita baca. Yang untuk alasan yang ketiga adalah penulis berusaha menyertakan dalil-dalil Al-Quran dan hadis yang sesuai dengan tema setiap bahasan. Jadi dalam buku ini banyak sekali bahasan-bahasan yang akan kita temukan. Jadi penulis memberi dalam setiap bahasannya
penulis memberikan dalil-dalil. Ini tidak hanya cukup sebagai khayalan, tetapi penulis memberikan setiap dalil-dalil baik itu dari Al-Quran dan maupun dari hadis yang sangat sahih. Kalau di situ adalah hadis sahih, beliau akan sampaikan di bawah itu adalah hadis sahih. Kalau itu dari Al-Quran, beliau akan sampaikan, beliau akan kutip di mana ayat berapa, surat apa di dalam Al-Quran tersebut. Kemudian alasan yang keempat, mengapa kami merekomendasikan buku ini supaya kita bangkit dari keterpurukan hidup kita. Yang keempat adalah buku ini bersifat umum, alias untuk siapa saja. Jadi buku ini bukan hanya untuk bagi kita, khususnya para pemuda-pemudi ya, ataupun bapak-bapak, ibu-ibu, tetapi untuk umum, bukan hanya untuk seorang muslim saja, tetapi bagi teman-teman kita yang ada di luar sana, Nasrani atau Kristen atau orang-orang Yahudi sekalipun, ini juga bisa dimanfaatkan oleh mereka, kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang di luar muslim juga bisa membaca buku yang berjudul Lathazan ini. Kemudian yang kelima, dalam buku ini pembaca tidak akan hanya menjumpai kutipan-kutipan pernyataan dari orang-orang timur, tetapi juga dari orang barat. Jadi buku ini tidak hanya sekedar mengutip perkataan-perkataan atau syair-syair bagi orang-orang timur, maksudnya di sini adalah orang-orang bagian Arab sana, tetapi juga buku ini juga mengutip kata-kata mutiara yang berasal dari barat mungkin. Kemudian alasan yang keenam yaitu penulis sengaja tidak menggunakan catatan kaki dalam buku ini. Ini tak lebih hanya untuk meringankan dan memudahkan pembaca. Jadi bukan berarti tidak ada referensi dalam buku ini, tetapi penulis lebih ingin memudahkan kita sebagai pembaca untuk lebih mudah apa sih maksud di dalam tema, di dalam setiap judul, setiap pembahasan yang akan dibahas oleh penulis. Kemudian yang kedelapan, alasan yang kedelapan adalah penulis tidak menyusun buku dalam sistematika bab-bab dan pasal-pasal yang banyak. Yang saya lakukan adalah, yang penulis lakukan adalah menulis dengan gaya yang sangat variatif. Ada kalanya penulis membeberkan beberapa permasalahan dalam beberapa paragraf, kemudian penulis berpindah dari satu permasalahan ke permasalahan lain, dan kembali lagi pada bahasan yang sama setelah halaman pembahasan yang berbeda. Ini penulis tujukan agar lebih sedap dibaca, lebih enak dan tidak membosankan. Jadi dalam setiap pembahasan terkadang penulis itu memberikan atau menulis sebuah cerita, alur cerita, supaya kita pembaca ini tidak bosan membaca buku Lathazan ini. Jadi sangat direkomendasikan sekali kepada kita, khususnya bagi penuntut ilmu misalnya, di saat kita merasakan keterpurukan, tak ada yang memotivasi kita bisa memotivasi diri kita dengan cara salah satunya adalah membaca buku Lathazan ini. Terus untuk selanjutnya yang kesembilan, penulis tidak memberi nomor surat dan ayat serta tidak pernah menyebutkan perawi hadis. Meski demikian, bila hadis yang disebutkan itu lemah, maka penulis selalu mengingatkan. Jadi seperti yang sudah kami sampaikan di awal, kalau misalnya hadis yang dikutip oleh penulis itu adalah hadis yang lemah, penulis pasti akan sampaikan di situ bahwa hadis yang dikutip itu adalah hadis yang lemah. Kemudian yang ke-10, mungkin pembaca melihat ada beberapa pengulangan pada sejumlah materi. Meski demikian, penulis selalu berusaha mengemasnya dalam metode dan struktur pembahasan yang berbeda. Ini memang sengaja dilakukan untuk semakin menguatkan pemahaman kita dengan cara menyajikan lebih sering. Jadi yang ke-10, uniknya buku Lathazan ini adalah ada beberapa kalimat yang sering diulang-ulang agar kita terlebih tambah yakin terhadap apa yang penulis maksud dalam buku tersebut. Makanya penulis sengaja untuk mengulang-ulang kalimat tersebut supaya kita lebih tertanam keyakinan kita bahwa kita harus bangkit dari keterpurukan ini. Kemudian itulah beberapa alasan mengapa kita harus membaca buku Lathazan ini. Insya Allah para pendengar dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada segmen-segmen berikutnya kita akan membahas satu persatu apa-apa saja pembahasan yang ada di dalam buku Lathazan ini yang dikarang oleh A'id Al-Qarni, Dr. A'id Al-Qarni ya.
Kalau di sini banyak sekali dan banyak sekali yang perlu kita bahas dalam buku ini. Sekitar ada sekitar 500 lebih halaman ya, buku ini sekitar 500 lebih halaman, dan itu isinya adalah motivasi-motivasi yang bisa membuat kita bangkit dari keterpurukan yang mungkin yang diakibatkan oleh masa lalu kita yang penuh dengan kejelekan, yang penuh dengan kemaksiatan. Di sini kita tidak boleh jatuh, atau kita tidak boleh kita tidak boleh selalu berpikir tentang masa lalu kita. Kita anggap biar masa lalu itu biarkan berlalu. Biarkan masa kita saat ini adalah milik kita, dan jangan kita dihantui oleh masa lalu kita yang penuh dengan kemaksiatan itu. Kita harus bangkit. Oleh sebab itu kami sangat merekomendasikan kepada teman-teman untuk membaca buku Lahtazan ini. Insya Allah, kami ulangi sekali lagi, pada segmen berikutnya kita akan membahas apa sih di dalam isi buku yang berjudul Lahtazan. Lahtazan artinya janganlah engkau bersedih. Jangan engkau merasa sedih. Ya, itulah kira-kira beberapa alasan mengapa kami merekomendasikan buku yang berjudul Lahtazan ini. Oke, para pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja. Insya Allah pada segmen yang berikutnya kita akan membahas dari pembahasan pertama sampai terakhir. Kita akan membahas isi-isi buku yang ada di dalam buku Lahtazan. Jangan engkau bersedih. Billahi taufiq wal hidayah. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.